Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita bisa kembali beribadah di hari Minggu ini dan kembali merenungkan firman Tuhan di minggu terakhir bulan Januari 2023. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di dalam Kristus anakmu, Engkau menebus, menyelamatkan, bahkan membenarkan kami di hadapanmu. Kami yang tadinya hidup di dalam kuasa kegelapan dosa, namun di dalam Kristus kami ditebus, dibeli dengan harga yang mahal melalui darahnya yang kudus untuk dijadikan milik kesayanganmu, bahkan menjadi anak-anakmu. Kami pun dilayakkan untuk memanggilmu Bapa kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih karuniamu yang kau limpahkan kepada kami di dalam Kristus anakmu. Kiranya engkau yang terus menuntun kami anak-anakmu ini, yang kau bentuk serupa dengan gambaran Kristus anakmu yang tunggal itu. Melalui firman-firman yang selalu kau berikan untuk mengajar, mendidik, menasihati, menegur kami. Bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Melalui roh-Mu yang kau curahkan ke dalam hidup kami, ajarilah kami dan mampukanlah kami untuk mempelajari, melakukan firman-Mu ini ya Bapa. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu ini, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari bagian firman Tuhan Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan membaca dari kitab Roma 8 ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Keteguhan Umat Pilihan. Di awal khotbah ini saya mengutip dari salah satu renungan yang dituliskan oleh Oswald Chambers di buku renungan yang sangat terkenal My Utmost for His Highest, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Renungan Oswald Chambers. Renungan ini tertulis pada tanggal 7 Maret, tepatnya pada tahun 1935. Di renungan tanggal 7 Maret itu Bapak Ibu Saudara, judul asli yang diberikan oleh Oswald Chambers adalah Undaunted Radiance. Nah, judul renungan ini berbicara apa? Undaunted itu berarti tanpa rasa takut, ya, atau tidak ada rasa takut atau berani. Nah, jadi kalau diterjemahkan Undaunted Radiance itu berbicara pancaran atau aura yang tanpa rasa takut, atau pancaran atau aura yang berani sekali. Nah, dikaitkan dengan anak-anak Tuhan atau umat pilihan Allah, orang-orang yang memiliki pancaran atau aura yang tanpa rasa takut itu adalah mereka yang tetap sukacita. Bukan meski dalam sengsara, tetapi di dalam sengsara itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam sengsara sekalipun sukacita mereka tetap bisa dirasakan. Dan itu merupakan buah dari iman yang dibangun di atas kasih Allah yang tidak dapat berubah. Dibangun di atas kasih Allah yang tidak dapat berubah.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentu kalau berbicara tentang pergumulan hidup, tentang kesukaran yang kita alami, rasanya itu selalu ada pada kita dan silih berganti datang dalam hidup kita. Tahun demi tahun selalu ada saja kesulitan, kesukaran tersendiri yang kita alami. Tentu berbeda-beda untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita tetap memiliki keteguhan iman itu. Keteguhan di dalam Tuhan untuk bisa menghadapi setiap kesukaran, kesulitan, atau penderitaan yang kita alami itu. Dan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita. Nah, melalui renungan ini kita akan sama-sama mempelajarinya, Bapak Ibu Saudara. Keteguhan umat pilihan Allah. Kita mau sama-sama belajar tentang bahwa kita sebagai umat pilihan Allah bisa teguh dalam menghadapi segala kesukaran itu tentu karena memiliki dasar hidup yang jelas atau dibangun di atas dasar yang kuat dan kokoh. Dan dasar itu tentunya kasih Allah. Ya, jadi bukan diri kita, bukan kemampuan, kehebatan kita, melainkan kasih Allah. Itu sebagai dasar atau fondasi yang kuat dan kokoh untuk membuat kita sebagai umat pilihan Allah bisa teguh berdiri menghadapi segala kesukaran penderitaan yang kita alami. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita melihat di bagian ayat 31, di sana Rasul Paulus memberikan satu kalimat pertanyaan, tentu ini pertanyaan yang retoris Bapak Ibu. Di ayat 31 dikatakan, siapakah yang melawan kita? Atau siapakah yang melawan umat pilihan Allah itu Bapak Ibu? Apakah Allah? Tentu bukan. Allah tidak akan melawan umat pilihannya sendiri. Umat pilihan yang ditebus, dikasihi, umat pilihan yang mengasihi Dia, tentu Allah tidak melawan mereka. Justru dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah itu menyerahkan anaknya kepada kita. Kalau Allah mengasihi kita, Dia pasti tidak melawan kita Bapak Ibu. Kecuali kita yang melawan Allah, bukan? Dengan dosa-dosa yang selalu kita lakukan, kita melawan Allah. Tetapi Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberikan kasih-Nya yang besar melalui Kristus Yesus kepada kita, adalah Allah yang tidak melawan kita, umat pilihannya. Allah ini justru menyerahkan anaknya kepada kita. Bagaimana mungkin Dia melawan kita? Umat pilihan yang dikasihinya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah atau kita, Bapak Ibu? Di ayat 33. Apakah Allah? Tentu bukan. Bukan Allah. Karena fakta Rasul Paulus menunjukkan Allah justru membenarkan mereka, umat pilihan Allah itu, atau kita saat ini Bapak Ibu. Allah tidak menggugat kita atau Allah tidak mendakwa kita. Justru Allah membenarkan kita melalui Kristus Yesus. Salah satu tema yang sangat kental di kitab Roma ini adalah tentang pembenaran. Bagaimana Rasul Paulus membangun konsep teologis yang begitu kokoh sekali mengenai pembenaran, justification, yang dilakukan oleh Kristus Yesus bagi kita. Orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dibenarkan di hadapan Allah karena keberdosaan kita. Tapi karena kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Kristus ini dilayakkan untuk membenarkan kita di hadapan Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kita seharusnya menerima murka Allah itu, namun oleh karena Kristus kita dibenarkan. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa yang kita terima dari Allah. Jadi Allah tidak menggugat kita, orang-orang yang sudah dibenarkan. Melainkan Dia membenarkan kita melalui Kristus Yesus. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang akan menghukum mereka, orang-orang pilihan Allah itu? Termasuk kita pada masa kini. Di ayat 33 juga. Siapa? Apakah Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya, yang telah membenarkan kita itu? Apakah Dia yang menghukum kita, Bapak Ibu Saudara? Bukan. Bukan Kristus Yesus. Justru Yesus telah mati, Dia telah bangkit, Dia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela kita. Ayat 34. Dia sekarang mewakili kita di surga itu, Bapak Ibu Saudara.
Di sana Kristus menjadi wakil kita, mendoakan kita, bersyafaat bagi kita, membela kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Allah di masa kini, dari zaman ke zaman Bapak Ibu, dari lintas generasi, dari suku bangsa, bahasa, dimanapun kita, kalau kita sudah ditebus, kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Allah kita itu, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dibela oleh Kristus, bukan dihukum. Murka Allah itu telah ditelan oleh Kristus melalui karya salibnya. Dan kita dilewati dari murka Allah. Itulah arti Paskah. Bagaimana Kristus melewati kita dari murka Allah itu, supaya kita menerima kasih karunia dari Allah kita itu, saudara. Jadi, apakah Yesus menghukum kita? Tentu tidak. Karena Dia justru memberikan kita anugerah yang luar biasa. Memberikan kita hidup kasih karunia Allah yang melimpah kepada kita. Pertanyaan yang keempat, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Ayat 35. Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Pedang? Ada 7 macam bentuk yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada ayat ini. Apakah ketujuh ini memisahkan kita dari kasih Kristus kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada satupun dari ketujuh bentuk itu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Karena kita sudah dibeli, kita sudah dibayarkan hutang dosa kita itu dengan darah Kristus yang dicurahkan kepada kita. Dan kita sudah diambil dari kegelapan dan dibawa masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib itu. Dan kita diubahkan, diperbarui identitas. Bukan lagi milik dosa, tapi milik Allah. Bukan lagi milik yang jahat, tapi milik Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan lagi milik kejahatan saudara, tapi milik kebenaran. Bukan lagi milik neraka, tapi milik surga. Kita sudah diperbarui identitasnya. Dan itu menjadi satu sukacita bagi kita. Dan inilah fondasi dari kita umat pilihan Allah. Dalam menghadapi berbagai macam kesukaran penderitaan hidup yang silih berganti datang dalam hidup kita, yang kita tidak bisa mengatakan, aku tidak mau penderitaan, aku tidak mau kesukaran, aku tidak mau kesulitan ataupun kesakitan. Yang itu bisa saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memiliki dasar yang kuat dan teguh untuk bisa tetap berdiri kokoh menghadapi itu semua. Dasarnya adalah kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang diberikan kepada kita. Allah sudah melewatkan kita dari murkanya. Allah sudah membebaskan kita dari kungkungan maut kekal. Dari belenggu si jahat itu, Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling mengerikan daripada penderitaan secara fisik, kekurangan secara ekonomi, sakit penyakit. Ini yang paling mengerikan Bapak Ibu. Karena ini yang bersifat kekal sekali. Gangguan dari si jahat itu Bapak Ibu. Maut kekal itu. Allah sudah membebaskan kita dari itu semua melalui Kristus Yesus anaknya yang terkasih, yang mati dan bangkit. Yang naik ke surga menjadi pembela kita sekarang. Yang akan selalu memberikan dirinya, menyertai kita, membela kita, melindungi kita, meski kita harus menghadapi berbagai-bagai kesukaran dan penderitaan sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar ini sangat penting untuk kita miliki dan kita taati, Bapak Ibu. Kasih Allah sajalah yang membuat kita bisa teguh. Bukan karena kita. Bukan karena kesalehan, kebaikan, pengalaman rohani kita. Bukan karena pelayanan yang kita kerjakan Bapak Ibu. Bukan apa yang ada pada kita. Melainkan apa yang ada pada diri Allah. Yaitu kasih-Nya yang besar di dalam Kristus Yesus anaknya. Saudara, Oswald Chambers mengatakan demikian. Aura atau pancaran tanpa rasa takut
sebagai akibat dari sukacita yang berlimpah, tidak dibangun di atas sesuatu yang akan berlalu dan sementara, melainkan dibangun di atas kasih Allah yang tidak dapat berubah. Jika Anda dan saya sudah mengalami kasih Allah di dalam Kristus Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya itu akan diteguhkan selalu oleh Roh Tuhan menghadapi apapun juga. Percayalah, Tuhan tidak akan membuat kita jatuh tergeletak, melainkan Dia akan selalu menopang dan meneguhkan kita untuk bisa kuat dan teguh menghadapi setiap pergumulan kesukaran yang sedang kita alami, saudara. Karena kasih Allah yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus itu kasih yang kekal, yang tidak berubah. Kasih yang akan selalu menyertai perjalanan iman kita dalam mengikut Tuhan sampai pada akhirnya kita kembali kepadanya. Kasih Allah itu tidak berubah, bukan bersifat sementara. Dan ini menjadi dasar bagi kita, saudara. Di dalam Life Application Study Bible, dicatatkan di sana, Bapak Ibu Saudara, penderitaan seharusnya tidak membuat kita menjadi jauh dari Allah, tetapi justru menolong kita berhubungan erat dengan Dia dan memungkinkan kasih-Nya memulihkan kita. Ya, bicara penderitaan, kesukaran, ini bicara hal yang sebenarnya secara manusiawi paling tidak kita sukai, bukan? Kalau bisa jauh-jauhlah dari penderitaan, kesukaran dalam hidup ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita akan menghadapi itu semua. Bahkan penderitaan pun menjadi bagian hidup kita, umat pilihan Allah. Bahkan di bagian yang lain, Rasul Petrus mengatakan kita dipanggil untuk menderita. Tentu penderitaan karena mengikuti Yesus, bukan penderitaan karena kita mencintai dosa, Bapak Ibu. Nah, penderitaan yang Tuhan izinkan karena kita semakin hari mencintai Tuhan, Bapak Ibu, tidak membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi membawa kita semakin erat dengan Dia. Di dalam penderitaan itu, di dalam kesengsaraan itu kita akan tetap bisa menikmati Allah, bisa mengenal Allah semakin dalam, mencintai Dia, merindukan Dia semakin dalam, Bapak Ibu Saudara. Meski penderitaan itu masih kita alami, tetapi di dalam penderitaan itu kita berjumpa dengan Allah dan kita bisa tetap memuji-muji Allah. Bersorak-sorai akan kebesarannya yang ajaib, yang sanggup menguatkan iman kita, yang sanggup untuk membawa pandangan kita terus terarah kepada Dia. Di dalam penderitaan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan keunikan iman Kristen. Keunikan iman yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita anak-anaknya. Yang membuat kita melihat penderitaan itu bukan lagi momok yang menakutkan. Tapi di dalam penderitaan karena kita mengikut Kristus, kita tetap bisa menikmati Allah kita. Dan kita merasakan kasih-Nya yang sanggup memulihkan kita, Bapak Ibu. Saya ingin sharingkan apa yang saya alami. Saudara, beberapa bulan lalu saya mengalami sakit. Dan dalam 1 bulan 2 kali masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Di momen saya sakit itu saya menyadari bahwa hidup saya itu ternyata sangat tidak berarti sama sekali tanpa Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Dan lewat sakit itu, lewat masa-masa banyak menyendiri begitu Bapak Ibu ya. Banyak merenungkan arti hidup ini di hadapan Tuhan. Saya bersyukur justru lewat sakit itu berjumpa dengan Tuhan. Semakin menikmati Tuhan. Memang ketika sakit itu mengganggu, rasanya tidak nyaman. Rasanya kalau bisa cepat-cepat sembuh Bapak Ibu. Tapi waktu itu Tuhan justru mengajar saya untuk bukan cepat-cepat sembuhnya, tapi bagaimana setiap hari ketika sedang sakit itu bisa menikmati Tuhan. Di setiap tarikan nafas saya, di setiap detak jantung yang berdebar itu Bapak Ibu, di setiap langkah demi langkah yang saya tapaki, bagaimana tetap bisa menikmati Allah, menikmati Kristus ada di sana, hadir menyertai kehidupan saya Bapak Ibu. Lewat sakit itu justru Tuhan mengajar saya untuk banyak menikmati Dia, mengalami pemulihan secara spiritual dari Tuhan itu.
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat sakit saya memuji Tuhan, bahkan ada satu lagu yang saya ciptakan dengan judul Penyertaan-Mu yang kita nyanyikan pada waktu Natal kemarin, Bapak Ibu. Menciptakan lagu ini justru di waktu saya sakit, bukan di waktu saya sehat. Begitu ya, bukan waktu saya senang begitu. Tapi saat-saat Tuhan izinkan ada sakit yang saya harus alami. Tapi lewat sakit itu saya sungguh menikmati akan kehadiran Tuhan. Di dalam sepenggal lirik lagu Penyertaan-Mu itu, saya tuliskan satu pernyataan iman bahwa Yesus lahir, Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, memerintah bumi dan surga, artinya memerintah seluruh hidup kita, umat pilihan Tuhan. Yesus dan Bapa adalah satu, mencurahkan roh kebenaran, roh kudus, artinya Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu Bapak Ibu, terus bekerja di dalam kita umat pilihan Allah untuk selalu menyertai kita. Menyertai kita di saat apapun, termasuk sakit, termasuk saat sulit, termasuk saat-saat sengsara sekalipun, menyertai kita supaya kita diberikan pengharapan. Saudara, tahukah kita ini adalah dasar kasih Allah itu. Kita bisa kuat, kita bisa teguh, itu bukan karena kita. Saya bisa teguh, bahkan kembali melayani, bahkan akhirnya kembali bisa berkhotbah. Itu bukan karena saya. Tapi karena kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang luar biasa yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sekali apa yang Allah kerjakan di dalam anaknya Yesus itu dibagikan ke dalam hidup saya. Dan melalui pujian ini saya selalu diingatkan oleh Tuhan betapa luar biasanya dasar kasih Allah kepada kita, saudara. Jadi sekali lagi kalau kita teguh, ingat bukan karena kita, tapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Di bagian yang kedua, saudara, keteguhan umat pilihan. Ini berbicara tentang keteguhan itu selalu menghadapi guncangan. Dan kalau kita melihat nas ini, setidaknya ada dua bentuk guncangan yang selalu ingin mengguncangkan ya keteguhan atau kekokohan iman umat pilihan Allah itu. Kita lihat di ayat 37 sampai 39. Sebelumnya saya ingin menyampaikan hal ini kepada Anda, ini melalui perenungan saya. Ibarat bangunan yang kokoh berdiri Bapak Ibu, namun begitu ada guncangan maka bangunan itu bisa bergoyang, bukan? Jika dasarnya tidak kuat, maka mudah rubuh. Namun jika dasarnya kuat, maka tetap berdiri kokoh Bapak Ibu. Demikian halnya dengan keteguhan iman orang percaya yang dapat diguncangkan oleh berbagai keadaan maupun kekuatan. Jika dasarnya adalah kasih Allah di dalam Yesus Kristus, maka orang percaya, orang pilihan Allah itu akan tetap teguh Bapak Ibu. Namun jika tidak, maka dia akan mudah rubuh. Saudara dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita lihat. Dua macam bentuk guncangan yang sering kali mengganggu keteguhan iman kita. Yang pertama itu soal keadaan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 38, di sana bicara tentang ada baik maut maupun hidup. Maut ini bicara kematian Bapak Ibu. Ya kalau kita mau jujur, secara manusiawi, kematian atau maut itu menjadi hal yang paling menakutkan, bukan? Ranking 1 ketakutan manusia di dunia ini adalah kematian atau maut. Kalau bisa kita menghindari kematian. Contoh sederhana Bapak Ibu, kalau kita ingat salah satu pujangga Indonesia yang sangat terkenal sampai menuliskan di dalam puisinya kalau bisa dia hidup 1000 tahun lagi. Artinya tidak mau mati Bapak Ibu. Begitu ya, inginnya hidupnya panjang sekali. Secara manusiawi Bapak Ibu kita semua rasanya takut akan kematian, akan maut itu. Dan ini merupakan satu keadaan yang seringkali mengguncangkan keteguhan iman kita di dalam mengikut Kristus Yesus. Belum lagi hidup. Hidup di sini tentunya hidup yang sulit. Hidup yang berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, kesukaran, kesakitan, kekurangan. Begitu ya Bapak Ibu. Termasuk juga penganiayaan, penyakit, kemiskinan, penjara. Karena hal-hal keadaan ini ternyata juga dialami oleh jemaat di Roma, saudara. Rasul Paulus sedang menguatkan, menghiburkan, menasihati supaya ketika mereka menghadapi keadaan seperti ini, mereka ingat selalu bahwa keadaan itu bisa terjadi untuk mengguncangkan keteguhan iman mereka.
Ya, jadi waktu menghadapi keadaan-keadaan tersebut, kita ingat, oh ya, Tuhan izinkan atau ini bisa terjadi karena ingin mengganggu keteguhan imanku kepada Tuhan. Maka kita segera berlari kepada Tuhan tentunya ya ketika menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, guncangan yang kedua itu bicara kekuatan. Ya, para malaikat, tentu ini malaikat yang jahat Saudara ya, bukan malaikat yang menyembah Allah. Para malaikat, pemerintah yang jahat, kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa ini bisa diartikan juga kekuatan jahat yang ada di alam semesta. Ini merupakan iblis bersama dengan para pengikutnya, Saudara. Ya, yang ingin sekali mengguncangkan keteguhan iman umat pilihan Allah. Jadi ada dua bentuk ya, baik itu keadaan maupun kekuatan yang selalu ingin mengguncangkan keteguhan iman kita. Tapi ingat saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma maupun kepada kita saat ini bahwa apapun bentuk guncangannya, entah itu keadaan, entah itu kekuatan dari si jahat saudara, mustahil kedua bentuk itu dapat memisahkan kita dari Kristus Yesus. Tidak ada satu pun dari dua bentuk guncangan itu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus. Di dalam Life Application Study Bible dikatakan, kematian Kristus bagi kita merupakan bukti tentang kasih-Nya yang tidak dapat dikalahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari hadirat Kristus. Allah memberitahu kita betapa besar kasih-Nya sehingga kita akan merasa sepenuhnya aman di dalam Dia. Jika kita percaya kepada jaminan-jaminan yang luar biasa ini, kita tidak akan takut. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Allah memberitahu kita betapa besar kasih-Nya sehingga kita akan merasa sepenuhnya aman di dalam Dia. Jika kita percaya kepada jaminan-jaminan yang luar biasa ini, kita tidak akan takut. Saudara, saya tidak tahu bentuk guncangan yang sedang mengguncangkan keteguhan iman Anda mengikuti Yesus. Tapi bentuk guncangan itu sekali lagi tidak akan pernah memisahkan kita dari Kristus. Asalkan kita senantiasa berpegang teguh kepada Dia, selalu berserah di dalam Kristus Tuhan kita, selalu mempercayai bahwa hidup kita ada di dalam Dia. Oswald Chambers di bagian yang lain berkata, gelombang besar yang menakutkan bagi seorang perenang biasa justru menimbulkan kegairahan luar biasa bagi peselancar yang meluncur di atasnya. Kalau kita perenang biasa, Bapak Ibu melihat gelombang yang begitu tinggi akan takutnya luar biasa. Tapi bagi peselancar, gelombang tinggi itu justru menyenangkan. Itu yang mereka nanti-nantikan, bukan? Pengalaman-pengalaman hidup, baik yang merupakan peristiwa sehari-hari maupun yang mengerikan, tidak berdaya memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi kita, umat pilihan Allah saat ini, saudara, gelombang besar, guncangan-guncangan yang sedang kita hadapi itu, entah itu keadaan, entah itu kekuatan dari yang jahat Bapak Ibu. Jika kita di dalam Kristus, saudara, kita akan menikmati guncangan tersebut. Bukan berarti sengaja ya kita minta-minta guncangannya. Tidak. Kita tahu bahwa itu akan kita hadapi. Dan kita tahu kekuatan kita menghadapi itu adalah Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita di dalam Kristus. Kasih Allah yang diberikan itu kepada kita. Itu menjadi kekuatan kita. Sehingga bagaikan peselancar tadi Bapak Ibu yang senang sekali jika ada gelombang besar itu. Ya seperti itulah gambaran kita sebagai umat pilihan Allah. Menghadapi guncangan-guncangan yang begitu hebat. Kita yakin kita bisa menghadapinya karena ada Kristus di dalam kita. Kita bersama-sama dengan Dia. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tetap bisa bersuka cita memuji Dia. Sebagai penutup saudara, saya ingin sharingkan pengalaman iman ibu saya. Ibu yang melahirkan dan membesarkan saya. Baru-baru ini kami sekeluarga besar pulang ke Pematang Siantar, Medan untuk mengadakan sebuah acara. Karena ibu saya sudah sakit keras Bapak Ibu. Ya, dia mengidap sakit kanker darah. Dan tubuhnya semakin kurus dan dia hanya bisa terbaring di kasur seperti itu. Satu kalimat yang
saya simpulkan yang keluar dari mulut mama saya, dia katakan begini, saya telah mengalami banyak sekali anugerah Tuhan Yesus. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya sebagai anak paling terakhir, ya kami semua ya, 6 bersaudara, saya paling terakhir, menyaksikan bagaimana anugerah Tuhan itu luar biasa kami alami. Mama, papa, almarhum papa, kami alami anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Memang sangat sakit sekali sakitku ini, menurut penuturan mama saya, karena dia hanya bisa terbaring, dia tidak bisa lagi menopang tubuhnya sendiri, dan dia perlu bantuan dari orang lain untuk bisa mengangkatnya, membersihkannya, menyuapi dia makan, begitu Bapak Ibu. Memang sangat sakit sekali sakitku ini. Tapi saya tetap mau memuji-muji Tuhan Yesus yang sangat mengasihiku dan keluargaku. Ini kalimat terakhir yang membuat saya kagum akan Tuhan yang memberikan iman ini ke dalam diri ibu saya. Kapanpun Tuhan memanggilku, saya sudah siap. Dia berusia 81 tahun ini, dan dia meminta supaya Tuhan segera memanggil dia. Bukan lagi meminta kesembuhan secara fisik, karena secara fisik dia sudah sangat lelah melawan sakitnya itu Bapak Ibu. Namun secara spiritual rohani, yang saya, anak-anaknya yang lain, menantu, cucu-cucunya saksikan bagaimana dia tetap setia mengasihi Tuhan. Bahkan sakitnya ini pun tidak bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Tidak bisa. Ya, bahkan kematian secara fisik pun tidak bisa memisahkan dia dari Kristus. Dengan iman kami meyakini bahwa ibu kami ini milik Tuhan, dan dia berserah penuh di dalam Kristus Yesus. Waktu kami pulang, kami melihat momen di mana ibu kami sering sekali memuji Tuhan. Dia terbujur kaku di kasur, menyanyi-nyanyi memuji Tuhan Bapak Ibu. Dan itu menjadi satu sukacita, menjadi kesaksian iman bagi kami keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mari bersama-sama sebagai umat pilihan Allah, kuat dan teguh di dalam Kristus. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami sebagai umat pilihan yang telah Kau tebus di dalam Kristus Yesus untuk selalu mengasihi, menghormati, menaati-Mu. Tolong kami, kuatkan dan teguhkan kami dalam mengikut Kristus anak-Mu itu. Kami tahu bahwa ada begitu banyak guncangan yang berusaha ingin melemahkan iman kami. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus yang menyertai, menopang kami untuk bisa kuat dan teguh menghadapi semua guncangan-guncangan tersebut. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Ke dalam tangan-Mu kami berserah penuh demi Kristus Yesus. Amin.